Perkenalkan, kami dari kelompok 4 angkatan 17 gelombang 11 Laskar CPNS Kabupaten Buru Selatan. Di sini saya Nanda dari NDH 05, kemudian ada di sebelah saya Kak Indah Mawadah Fitri NDH 9. Dan saya Faradila Hamid NDH 17. Halo. Iya, jadi podcast ini merupakan salah satu tugas Laskar kita, tugas kelompok di agenda pertama. Jadi untuk topik yang akan kita bahas itu tentang isu kontemporer. Sebenarnya sudah pernah kita dengar sebelumnya, yaitu narkoba, cybercrime, dan hate speech. Untuk tidak membuang waktu, kita mulai aja podcastnya ya, Kak Indah, Kak. Boleh banget. Mungkin pertama-tama Kak Indah nih, kira-kira apa sih hubungan dari 3 topik yang akan kita bahas tadi? Ada narkoba, cybercrime, dan hate speech. Menurut Kakak gimana? Ya baik, terima kasih. Korelasi atau hubungan di antara narkoba, hate speech sama cybercrime ini kebanyakan secara umum itu ke proses pengedarannya dan di mana ketiga kejahatan ini sering beroperasi bersamaan. Oh gitu Kak. Kalau menurut Kak Dila sendiri? Biasanya pengedar narkoba itu sering menggunakan situs-situs ilegal seperti dark web. Dan kalau transaksinya cukup besar, mereka bisa memanipulasi dengan menggunakan mata uang asing seperti kripto. Oh gitu Kak Dila. Terus kan tadi itu berarti keterkaitan antara narkoba sama cybercrime. Sekarang kalau kaitannya sama hate speech, apa Kak? Nah, sudah kita ketahui ya bersama bahwa hate speech ini kan adalah ujaran kebencian dan kita sangat tahu bagaimana narkoba sangat mempengaruhi ke sistem saraf kita, fungsi otak kita dan bagaimana kita dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, biasanya narkoba ini akan cenderung membuat seseorang kehilangan batasan etika dalam berkomunikasi. Itulah kenapa sampai banyak ujaran kebencian, banyak kata-kata makian dan lain sebagainya yang sering diujarkan oleh para pemakai narkoba. Iya Kak Cici, benar banget. Selain itu, oknum-oknum pengedar ini sering memanfaatkan dan menggunakan cybercrime untuk kejahatan-kejahatan yang lebih luas di luar sana. Jadi masyarakat itu banyak yang menjadi korban dan juga penipuan ini sudah merajalela di mana-mana, bahkan di golongan-golongan masyarakat kecil. Jadi Kak, banyak masyarakat kecil itu yang menjadi korban, bahkan mengalami kerugian sampai puluhan juta di luar sana. Serta telepon-telepon misterius yang mengatasnamakan kepolisian. Baik, makasih banyak Kak Dila, Kak Indah. Jadi itu sekilas tentang korelasi antara narkoba, cybercrime, sama hate speech. Sekarang kalau kita mau tanya nih, tadi kan sempat disebutkan kalau kebanyakan korban cybercrime itu berasal dari masyarakat awam gitu. Kira-kira penyebabnya apa ya Kak Indah? Kenapa kayak gitu? Iya, biasanya masyarakat awam lebih rentan menjadi korbannya karena minimnya literasi digital dan juga manipulasi emosi. Nah, misalnya kayak seperti yang tadi Kak Dila bilang bahwa ada biasanya itu ada telepon-telepon yang mengatasnamakan kepolisian, keluarga. Nah, ketika masyarakat panik, otomatis mereka akan melakukan apa saja begitu dan mudah terpancing. Jadi lebih kayak utamakan untuk membantu keluarga mereka dulu gitu, Iya. Konfirmasi kebenaran karena minimnya literasi digital Ya, dan tadi. itu manipulasi emosi. Nah, menurut Kak Dila bagaimana? Menurut saya sih di faktor kepercayaan yang tinggi ya. Kebanyakan target mereka emang orang tua ya, orang tua kita. Jadi mereka melakukan telepon atau phishing untuk melakukan penipuan seperti mengatasnamakan anaknya gitu. Anaknya sudah ditangkap karena mengedar narkoba, karena kejahatan gitu. Jadi mereka itu mengatasnamakan anak mereka sehingga para ibu-ibu atau orang tua ini tuh ikut sedih ya, ikut sedih dan sampai menangis begitu. Jadi mereka panik. Ya, panik sekali. Jadi karena itu makanya mereka itu sering diperas dengan sejumlah uang ya, sejumlah uang yang entah minimalnya kecil ataupun besar. Tapi ibu-ibu ini akan melakukan apapun untuk menyelamatkan anak mereka. Iya, jadi lebih ke kayak ketebusan gitu ya, Kak Dila, Kak Cici. Jadi itu jahat banget. Iya sih. Kalau gitu Kak, berarti itu tadi termasuk salah satu dampak ya. Jadi dari segi finansial, kira-kira kalau ada dampak lain nggak yang mungkin bisa disampaikan, Kak Indah? Ya, yang paling urgent ya, yang paling berdampak sekali itu ya pasti kepada generasi muda kita. Karena kan ketika suatu negara itu hancur itu ketika generasi mudanya hancur. Nah, itulah kenapa
berbagai negara termasuk Indonesia juga, itu biasanya yang diserang itu adalah generasi mudanya. Nah, narkoba, cybercrime, dan hate speech itu adalah makanan sehari-harinya generasi muda karena teknologi sekarang yang semakin besar gitu. Baik Kak Indah, kalau menurut Kak Dila nih, baiknya kita sebagai atau selaku generasi muda sekarang nih, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi salah satu masalah ini? Jadi menurut saya untuk mengatasi isu-isu ini tuh ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti penegakan hukum yang harus tegas terhadap pelaku-pelaku, kemudian edukasi literasi digital yang baik untuk masyarakat dan juga seluruh anak muda di Indonesia, serta pemanfaatan teknologi untuk menangkap para pelaku-pelaku cybercrime ini yang sudah merajalela bahkan di seluruh Indonesia, di sosial media dan di berbagai tempat. Ya betul Kak Dila, seperti yang Kak Dila kata-kata itu memang sangat benar, dan kita sebagai generasi muda juga harus bisa membentengi diri kita dengan agama seperti yang tadi Kak Dila bilang, dengan agama, dengan budaya, dengan adab, karena di Indonesia ini kita tuh kaya akan budaya. Nah, orang tua kita terdahulu itu mewarisi nilai-nilai budaya, nilai-nilai sosial, nilai-nilai dalam kehidupan kita untuk ke depan kita dapat berbuat yang lebih baik lagi. Nah, ketika kita bisa membentengi diri kita dengan kebudayaan, bisa dikatakan kecerdasan spiritual kita, emosional kita, intelektual kita, ketika kita bina itu, ketika kita membentengi diri kita ini dengan agama, dengan budaya, saya yakin kita bisa memfilter setiap informasi yang masuk di era globalisasi ini. Oke Kak Indah, Kak Dila, terima kasih banyak atas bincang-bincang hari ini. Banyak sekali ya manfaat yang bisa kita dapat dari cuma bincang-bincang santai kita hari ini. Mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil, kita sebagai generasi muda yang seharusnya lebih melek teknologi, lebih paham literasi digital, itu dapat membentengi diri dari isu yang dibahas, bukan hanya dari sisi agama tapi juga dari sisi pengetahuannya kita. Contoh, mungkin kita yang sudah melek teknologi itu menerapkan salah satu literasi digital dalam bentuk safety di akun-akun media sosial kita ya, penerapan verifikasi akun 2 langkah agar akun-akun kita tidak mudah diretas juga. Kemudian mungkin yang paling marak sekarang itu hoax ya, atau ujaran kebencian. Kita sebagai generasi muda, sebelum kita tahu faktanya atau ketika kita sudah tahu faktanya, kita juga tidak ikut menyebarkan hoax ataupun berita-berita atau ujaran kebencian tadi. Kemudian mungkin kita sebagai generasi muda yang lebih paham akan media sosial juga bisa memfilter mana berita yang benar atau mana berita palsu atau ujaran kebencian dan tidak mudah menyebarkannya. Kalau perlu, kita juga bisa melaporkan akun-akun yang melakukan hate speech atau ujaran kebencian tadi, agar akun tersebut bisa di-take down sehingga masyarakat juga tidak mudah terprovokasi. Gitu ya Kak Dila. Iya, benar. Dan jangan lupa kita sebagai generasi muda yang sehat, beragama dan berakal untuk menjauhi segala jenis bentuk narkoba, karena seperti apa yang dikatakan Kak Indah sama Kak Dila, sebuah fondasi negara ada pada generasi mudanya, dan apabila kita memakai narkoba, otomatis generasi muda itu akan hancur. Hancurnya generasi muda berarti hancurnya bangsa Indonesia. Terima kasih, sekian dari podcast hari ini, semoga bermanfaat. Dadah. Oke guys, jadi sebenarnya katong ikut latsar ini banyak manfaat yang bisa orang dapat selain bukan dari materi, tapi kayak lebih ke penanaman nilai karakter Pak katong pun diri gitu ya. Iya benar, karena kalau menurut Cici ya, PNS atau ASN ini adalah wajahnya negara. Ketika kita berkarakter, ketika kita berintegrasi, otomatis wajah negara itu akan baik gitu. Dan luar biasa memang latsar ini. Kayaknya memang orang-orang harus tes PNS deh. Ya karena memang dalam latsar ini bukan hanya diajarkan tentang bagaimana melayani, bagaimana sebagai seorang pelayan pabrik ya, pelayan masyarakat, tetapi bagaimana kita diajarkan untuk harus tahu nih isu-isu yang terbaru, isu-isu kontemporer, konflik kepentingan, terus Cara ada mengatasinya itu bagaimana jadi memang kita terbentengi itu. Jadi latsar ini menurut beta sangat bagus. Ini tuh sebuah program yang sangat bagus untuk katong calon-calon ASN, calon PNS. Untuk katong itu melatih katong pun karakter diri, terutama karakter-karakter yang dulu tuh sebenarnya kita belum paham sebelum masuk di pemerintahan sebagai pelayan publik melalui PNS ini. Itu tuh masih belum paham tentang
banyak hal-hal yang kayak cuman jadi gambaran yang buruk begitu terhadap pemerintah begitu. Jadi kayak lihat pemerintah bikin ini bikin itu, kayak apa sih pemerintahan ini, kayak apa sih, lebih banyak punya paradigma atau isu-isu kayak seuzon gitu ya seuzon. setelah masuk di pemerintahan itu kita banyak paham terhadap pelayanan katong sebagai ASN kepada masyarakat itu harus banget jujur ya, karena katong juga pernah menjadi masyarakat yang dilayani itu dulu waktu dilayani seperti apa, kurang nyamannya di mana. Jadi katong sebagai ASN terutama PNS itu katong bisa langsung turun lapangan begitu, langsung melayani masyarakat. Jadi dari hal-hal itu, dari pengalaman-pengalaman itu, beta sebagai PNS yang melayani masyarakat itu belajar banyak. Jadi beta mau bikin bagaimana supaya pas beta sudah jadi pelayan publik nih sebagai PNS nih, beta bakal melayani masyarakat itu sebaik-baiknya dilayani. Supaya dong itu turut bahagia, karena ya itu tujuan kita kan sebagai ASN. Dan edukasi Ya. luar biasa Lata. Jadi PNS terus ini nanti kan ketemu bahas tentang konflik kepentingan. Nah nanti harus ditonton di podcast Stay tune berikutnya. ya podcast kedua. Jangan lupa nonton.